Perkenalkan, nama saya Gesti Pespita Zaluho, NIM 2125080025, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dosen pengampu, Bapak Restu Yendika Sakti Zenrate, SHMH. Pada video kali ini kita akan membahas 5 topik, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, kedua, sejarah berdirinya Pancasila, ketiga, kasus yang ada di Indonesia, keempat, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, dan yang kelima, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Langsung saja, mari kita masuk pada topik yang pertama. Topik yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi terbagi menjadi 2 kata, yaitu idea dan logos. Idea adalah gagasan dan cita-cita, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi, ideologi negara adalah kumpulan gagasan, nilai, cita-cita yang menjadi pedoman hidup suatu bangsa. Maka, Pancasila sebagai ideologi negara berasal bahwa pedoman dalam berpikir, bersikap, bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi dan negara. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi ideologi bagi Indonesia. Artinya, seluruh kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila mengandung 5 dasar utama, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai pedoman hidup bangsa. Yang kedua, sebagai dasar penyusun sistem politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Dan juga kebijakan nasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai arah dan tujuan bangsa. Dan yang kelima, sebagai benteng ideologis bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila disebut ideologi terbuka, artinya tidak kaku, bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada topik kedua, kita akan membahas sejarah berdirinya Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, para tokoh menyadari bahwa negara yang akan dibentuk harus memiliki dasar agar bisa berdiri dengan kokoh. Pada saat itu, pada masa Jepang masih menjajah Indonesia, mereka membentuk badan yang bernama BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 April 1945. Tujuannya adalah mempersiapkan kemerdekaan termasuk merumuskan dasar negara Indonesia. Pada sidang pertama BPUPKI yang terlaksana pada 2 Mei sampai 1 Juni 1945, dalam sidang ini, para tokoh bangsa menyampaikan usulan dasar negara. Ada 3 tokoh utama yang mengemukakan gagasannya. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin, 29 Mei 1945, mengusulkan dasar negara berupa peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Yang ketiga menyampaikan gagasan yaitu tokoh Profesor Dr. Supomo, 31 Mei 1945, menyampaikan konsep negara integralistik di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan. Yang ketiga menyampaikan gagasan yaitu tokoh Ir Soekarno, 1 Juni 1945, menyampaikan pidato bersejarah yang pertama kali mengusulkan nama Pancasila. Sebagai dasar negara, 5 sila yang beliau ajukan yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan kemanusiaan yang berkebudayaan. Setelah itu, terjadilah perubahan dan pengesahan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya, 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD tahun 1945 sebagai konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara. Agar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang beragam agama dan suku, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Setelah melewati beberapa pengesahan-pengesahan yang telah dilakukan oleh para tokoh, terjadilah rumusan akhir Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berbunyi, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu kasus yang terjadi di Indonesia. Kasus yang terjadi di Indonesia, saya mengangkat satu topik kecil, yaitu pengangguran. Pengangguran terjadi akibat kurangnya lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia, sehingga mengakibatkan banyak sarjana-sarjana yang tidak memiliki pekerjaan sehingga menjadi pengangguran. Terjadinya pengangguran ini yaitu kurangnya lowongan pekerjaan yang disediakan oleh negara dan kurangnya SDM. Cara mengatasi pengangguran ini yaitu meningkatkan sistem pendidikan dan pelatihan, dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah seperti UMKM, pemberian insentif untuk investasi yang menciptakan lowongan pekerjaan, serta pengembangan sektor ekonomi yang kreatif. Jadi, kita sebagai sarjana-sarjana muda ke depannya, kita harus bisa menciptakan lowongan pekerjaan untuk orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Kita sebagai calon generasi muda, selain kita harus menguasai ide-ide kreatif, kita juga harus menguasai teknologi agar kita tidak ketinggalan tentang lowongan pekerjaan. Dan kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi untuk menciptakan lapangan kerja untuk diri kita sendiri dan yang menjadi manfaat untuk orang lain. Sekarang kita masuk pada topik yang keempat, yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Perlu kita ketahui, kedudukan adalah fondasi atau landasan utama dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala kegiatan pemerintahan, kegiatan bermasyarakat, hukum, perilaku warga negara, itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada pada negara Indonesia. Sekarang kita masuk pada topik yang kelima. Perlu kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang artinya 5, sila yang artinya berdasar atau prinsip. Jadi, Pancasila pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila adalah hasil refleksi sejarah panjang bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai luhur masyarakat, dari masa penjajahan, perumusan, hingga masa kini. Pancasila selalu menjadi pondasi dan arah perjuangan bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya sapa kita semua dalam bahasa daerah kita Nias, ya aho.